Sebagai bagian dari implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI, sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 114/2020. Edukasi dan literasi keuangan merupakan elemen penting di mana segmen pelajar atau santri dan masyarakat sekitar pondok pesantren merupakan sasaran prioritas dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, Kemenko Perekonomian Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif atau SDNKI bersama pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten kota di Jawa Tengah, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia atau BNPT, Pondok Pesantren Al-Maliki Kota Pekalongan, serta segenap stakeholder inklusi keuangan menyelenggarakan kegiatan Fokus Group Discussion atau FGD peningkatan inklusi keuangan syariah bagi santri dan masyarakat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI di Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berlangsung di Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Maliki, Kota Pekalongan. Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah pada Kemenko Bidang Perekonomian Republik Indonesia Erdirio mengungkapkan bahwa berbicara pemulihan ekonomi di era new normal, keberadaan pesantren layak untuk diperhitungkan. Pesantren sebagai sebuah institusi memiliki potensi yang baik untuk dijadikan sebagai basis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai institusi budaya yang lahir dari praksara dan inisiatif masyarakat, pesantren memiliki corak yang khas. Kekhasan itu terletak pada peran sentral kiai dan kedekatannya dengan masyarakat. Sebab menurutnya potensi masyarakat Muslim di Indonesia ini 87%. Bahkan penduduk Muslim sebanyak 240 juta atau 6 kali lipat dari penduduk negara tetangga seperti Malaysia. Oleh karena itu memasuki era pasca pandemi ini melalui pesantren, potensi pemberdayaan ekonomi sangatlah besar. Di mana pesantren itu sekarang ada 37.000. Jika diberdayakan, 44%-nya itu berpotensi di bidang pertanian, perkebunan, dan UMKM. Sehingga salah satu tulang punggung pemulihan ekonomi nasional bisa ditopang lebih cepat bangkit bisa melalui pemberdayaan pesantren. Di mana pesantren itu sistemnya one stop, dan jumlah santri sekarang sangatlah banyak, lebih dari 5 juta orang senasional, ditambah orang tua dan keluarganya. Pihaknya juga menekankan melalui FGD ini dirinya ingin bekerja sama berkelanjutan, di mana mindset Ponpes sekarang itu sudah berubah. Sudah ada kemitraan yang sejajar atau sama dengan BUMN. Ya, potensinya kan kita Muslim kan 87%. Bahkan penduduk Muslim kita itu 240 juta, itu 6 kali lipat ya dari penduduk negara tetangga seperti Malaysia. Itu jauh lebih besar. Oleh karena itu masukin era pandemi ini melalui pesantren potensinya sangat besar. Pesantren itu sekarang 37.000. Jadi kalau ini kita berdayakan, dan 44%-nya itu potensi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM. Jadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional, pemulihannya itu yang kita bisa cepat bangkit dan lebih kuat itu melalui pondok pesantren. Enaknya pondok pesantren itu one stop. Jadi kalau kata Pak Yai ya, ayo kita misalnya seperti gini gerakan simpanan pelajar atau simpanan santri. Beliau dawuh, santri ikut. Gitu. Efisiensi ekonomi. Yang kedua, jumlah santri juga tidak sedikit. Nasional itu lebih dari 5 juta. Orang tuanya, belum keluarganya, dan itu biasanya sangat berkhidmat ya Pak Yai di pondok pesantren. Ini salah satu kunci, salah satu tulang punggung kenapa kita masuk ke pondok pesantren. Dan yang kita di sini kita bawa adalah kerjasama berkelanjutan. Jadi mindset pondok pesantren sekarang tuh sudah berubah, sudah ada kemitraan B2B yang sejajar. Jadi posisinya tidak di bawah atau tidak, tapi sama dengan BUMN. Pondok pesantren bisa jadi agen bulog, tidak minta beras tidak, tapi menjualkan bulog dengan harga yang
bagus, dan beliau punya basis massa yang besar, sehingga beras itu daripada beli ke tempat lain bisa beli ke pondok pesantren. Jadi ekonomi bisa berkembang, ada minyak, sembako, terus ada juga pembiayaan. Jadi nanti agen Bulog ini dari mana uangnya? Bisa dari pembiayaannya BSI sampai dengan 100 juta itu tanpa agunan gitu, karena memang kreditnya sudah dijamin oleh pemerintah. Nah kalau untuk yang di bawah 10 juta itu dengan Pegadaian Syariah. Itu juga bisnis yang lain, misalnya tabungan emas, tabungan umroh, kemudian referral untuk Pegadaian. Ini semua saling mendukung. Dan ada juga segmen untuk nelayan nih Pak Kadis, nanti bisa sharing juga. Nelayan di Jawa Tengah juga banyak ya Pak. Bahkan mungkin kita termasuk dominan ya Pak. Pantainya kan termasuk panjang, dan ini yang kita pertemukan. Jadi pada saat kami dengan Pak Wali Kota yang diwakili oleh Pak Asda meninggalkan tempat ini, Pak Kadis juga beranjak kepada kesibukan yang lain, pondok pesantren oleh Pak Yai dengan BUMN kita dan swasta nasional, termasuk nanti ada perikanan peternakan rakyat, ada CCM ya, Kandio, itu akan terus melaksanakan bisnis itu bisa berkelanjutan. Itu yang kita harapkan, sehingga nanti kita pada saat kita kesini itu banyak kabar gembira yang kita dapetin. Oh sudah ada terbang mini, oh ini sudah jadi agen bank, ini sudah jadi agen Bulog, oh sudah ini ada edukasi, oh ada ini sudah menjadi supplier ke asosiasi pecel lele dan seterusnya semuanya bergulir. Sementara itu, Wali Kota Pekalongan yang diwakilkan oleh Asisten Administrasi Setda Kota Pekalongan, Agus Marhendayana, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung. Agus menilai forum ini dirasa paling tepat untuk membahas persoalan yang terjadi pada akhir-akhir ini. Terlebih ada peluncuran kapal nelayan bertenaga surya, yang barangkali jika diproduksi secara massal, maka bisa menjadi solusi bagi nelayan yang ada di Kota Pekalongan. Selain itu ada pula penyerahan atau peresmian kolam bioflok dari KKP yang ditempatkan di Pondok Pesantren Al-Maliki. Dengan adanya kolam bioflok tersebut, harapannya para santri bisa berlatih budidaya ikan lele atau ikan air tawar lainnya, sehingga bisa menciptakan kemandirian pangan di lingkungan pondok. Agus juga menjelaskan hal ini tentu menjadi peluang besar yang saat ini dirasakan agar perekonomian itu bisa bergerak bangkit, terutama kepada pesantren. Ini momentum yang luar biasa. Pemerintah kota sangat mengapresiasi, dan baru pertama kali ini kegiatan dilaksanakan di pondok pesantren. Artinya apa? Bahwa pemerintah juga komit terhadap perkembangan pondok pesantren, sehingga peluang yang saat ini dirasakan agar perekonomian itu ada pergerakan yang luar biasa, termasuk perekonomian pondok pesantren, pemerintah tetap melawan. Tindak lanjutnya seperti apa? Nanti OPD teknis akan kita upayakan untuk bergerak langsung pendampingan terhadap pondok pesantren, bagaimana yang sifatnya secara teknis bisa untuk mengembangkan perekonomian. Pengasuh Besar Ponpes Al-Maliki Pekalongan, Kiai Haji Muhammad Saifuddin Amirin, merasa bersyukur. Dengan kegiatan ini ada sebuah sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kota Pekalongan. Kemudian ada juga sinergitas antara masyarakat, akademisi, serta alim ulama Pondok Pesantren Al-Maliki. Sinergitas bersama ini harus terus dijaga supaya bisa bahu-membahu untuk meningkatkan perekonomian, akademisi, akhlakul karimah, dan kerjasama lainnya. Kita bersyukur sekali karena ini ada sinergitas antara pemerintah, masyarakat, akademisi, serta para ulama Pondok Pesantren. Ini memang unsur ini harus kita jaga terus supaya semua sektor ekonomi yang meningkat, akademisme juga meningkat, akhlakul karimah dan meningkat. Ini yang saya menjadi apresiasi dari pusat turun langsung, provinsi juga datang, dari pemerintah juga mengapresiasi, dan kemarin juga sudah mulai rapat-rapat terus tentang acara ini. Selanjutnya kami berharap ke depan ini terus hal-hal yang seperti ini kita dorong bareng bersama-sama, kita jalan bersama-sama antara pemerintah, dari pusat, daerah, provinsi, masyarakat atau pondok yang lain, menjadi satu jembatan untuk peningkatan umat dalam segala hal. Harapannya Pak Yai?
harapannya mungkin ke depan? Harapannya meningkat semua dalam sistem akademisinya, akhlak karimah yang dilakukan pondok pesantren serta para kiai, para tokoh. Dari akademisnya kita nanti akan rangkum baru-baru untuk berdiskusi bersama-sama meningkatkan semua kompeten dari ekonomi yang tadi yang saya sampaikan. Semua terus berkawan dengan adiknya dan ada beberapa. Saif Robani, Batik TV melaporkan.